Hai, perjuangan siswa masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho, dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Pada video kali ini, saya akan share kepada Anda tentang soal ITB. Bagaimana cara cepat untuk mengerjakan soal ITB. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bedah contoh soalnya. Saya share screen dulu. Oke, mari kita diskusikan bersama. Soal nomor 1. Sebentar, saya harus nyalakan penanya dulu. Sorry, kasih merah ya. Oke. Oke, soal nomor 1. Ya. Saya harus tampilkan dulu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya soal ITB itu ada polanya. Dan kita harus tahu cara cepat untuk mengerjakan polanya. Kenapa harus tahu cara cepat untuk mengerjakan polanya? Karena khususnya di structure and written expression ini, waktunya sangat pendek sekali. Jika Anda tidak bisa dengan cepat dan tepat mengerjakan, tentu skor Anda tidak akan bisa mencapai skor 550. Oke, mari kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah soal nomor 1. Bla bla bla, koma, the outermost layer of skin, koma. Nah, perlu teman-teman ketahui, jika ada bla 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 diapit dengan 2 koma ini, nah ini disebut dengan apositif. Apositif, oke. Apositif itu apa, Sir? Apositif itu adalah keterangan tambahan. Jadi keterangan tambahan. Kok tahu ini bahwasanya ini adalah apositif? Setelah koma di sini diikuti dengan verb. Nah, di sini berarti bla bla blanya ini adalah butuhnya noun yang untuk apa? Untuk subjek. Nah, berarti bla bla blanya ini adalah butuhnya noun untuk subjek. Sedangkan apositif di sini nanti adalah untuk memberikan informasi tambahan kepada subjek. Jawaban yang A. It is the epidermis. Ini salah. Kenapa salah? Karena di sini sudah ada verbnya, di sini ada verbnya lagi. Kalau ada verbnya lagi, salah kenapa? Karena akan ada double verb. Terus in the epidermis ini juga salah, yang B juga salah. Kenapa yang B salah? Kita tahu di sini ada preposition diikuti dengan noun. Berarti itu jadinya apa? Jadinya adverb. Sedangkan di sini butuhnya subjek yang berupa noun. Berarti yang B salah. Jawaban yang C, the epidermis. Nah, the epidermis ini adalah yang benar. Kenapa? Karena di sini the epidermis di sini adalah noun-nya. Noun-nya. Di sini ada noun-nya yang diikuti dengan 2 koma. Di sini adalah apositif yang berfungsi untuk menjelaskan noun, kemudian diikuti dengan verb. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C ya. Jadi the epidermis, the outermost layer of skin, is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Nah, jawaban yang D bagaimana, Sir? Jawaban D juga salah. Kenapa? The epidermis is. Nah, di sini ada verbnya. Berarti kalau ada verbnya, berarti nanti ada double verb. Verb is yang setelah epidermis, yang kedua di belakang di sini juga ada verb lagi. Berarti akan ada double verb, maka yang D jawabannya salah. Jawabannya yang benar adalah yang C. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut soal nomor 2. Some spade di sini adalah sebagai subjek. In the Maltese Falcon and Rig plane in Casablanca, di sini ada preposition. Oke, preposition diikuti dengan noun.
ada in preposition diikuti dengan noun, berarti di sini adalah adverb. Berarti sudah ada subjeknya, berarti di sini bla bla blanya butuh verb ya. Bla bla blanya butuh apa? Butuh verb. Kira-kira yang verb yang mana? Ya, kalau jawaban yang A bagaimana? Jawaban yang A salah. Kenapa? Karena di sini sudah ada subjeknya, some speed di sini sebagai subjek. Ya toh, some speed sebagai subjek. Nah, di sini ada subjeknya lagi, berarti salah. Kenapa? Karena akan ada double subjek. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah verb. Nah, two of them are ini juga salah karena ada verb, ada subjeknya, dan yang dibutuhkan di sini adalah verb, gitu aja. Jawabannya yang benar adalah yang D. Yang D ini are ini berupa linking verb. Berarti bla bla blanya ini yang dibutuhkan adalah yang verbnya. Dibutuhkan verbnya. Oke. Kemudian soal nomor 3. The compound microscope has not one. Nah, di sini untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya kontras, maka butuh apa? Butuh conjunction. Conjunction-nya yang untuk kontras apa? Di situ adalah but. Nah, ketika ada conjunction yang but ini harus punya apa? Fungsi grammatical yang sama. Kenapa? Karena di situ adalah paralel. Nah, di sini the compound microscope has not one, tidak memiliki satu. Di sini berarti butuhnya adalah but two lens, tidak satu tapi dua lensa. Berarti jawaban untuk yang benar adalah yang B. And also ini salah. Kenapa? Karena tidak menunjukkan kontras, tidak satu tapi dua lensa, maksudnya gitu. Nah, kalau jawaban yang C jelas salah ya, karena and they are ini bukan menunjukkan kontras. Yang D, but they are ini salah. Kenapa salah? Karena di sini tidak paralel, teman-teman. Tidak paralel. Memang ada conjunction-nya di sini, conjunction-nya, tapi tidak paralel. Kenapa tidak paralel? Karena di sini ada they are. Di sini has not one, but they are two lines. Ini tidak paralel, makanya salah. Di sini butuhnya yang paralel. Kenapa? Karena ketika ada conjunction apa? Fun boys, di sini harus punya fungsi grammatical yang sama atau disebut dengan parallel structure ya. Fun boys di situ ada for, ada and, ada nor, ada but, ada or, ada yet, ada so. Nah, fun boys for and nor, but, or, yet, so harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Kemudian soal nomor 4 ya, soal nomor 4. During the Precambrian period, the Earth's crust formed and life apa nih? Nah, di sini lapisan bumi, the Earth's crust, lapisan bumi terbentuk di sini adalah bentuk kedua, and life cari yang pola yang sama karena ada and ini adalah conjunction. Harus kalau ada conjunction and harus punya fungsi grammatical yang sama seperti yang saya jelaskan di atas. Jadi cari yang bentuk kedua juga. Jawabannya yang mana? First appeared. Ah, di situ ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A jelas. Kalau first to appear ini salah. Kenapa? Karena tidak paralel. Kalau life is first appearing ini juga salah. Kenapa? Karena tidak paralel. Appearing ini juga salah, tidak paralel. Jadi ingat ketika ada and ini adalah conjunction. Conjunction berarti harus menunjukkan fungsi grammatical yang sama. Harus menunjukkan fungsi grammatical yang sama yang paralel. Oke. Kemudian soal nomor 5 bisa dipahami ya dari soal 1 sampai nomor 4 ya. Oke. Soal nomor 5. The hard pellet forms a partition. Di sini ada hard pellets.
ini adalah subjek, forms itu adalah verb-nya. Kok ngerti verb-nya, Sir? Di sini karena the hot plate kata gantinya adalah it, maka di sini verb-nya karena di sini adalah simple present, maka harus ditambahkan s. The hot plate forms, jadi hot plate itu membentuk a partition and nasal passage. A partition lah di sini karena untuk dua hal itu ditambahkan apa? Between. Between itu adalah di antara dua. Kalau di antara dua itu adalah between. Kalau lebih dari dua itu adalah among. Nah, di situ. Jadi yang mana? Di sini a partition between the mouth and nasal passage. Jawabannya yang B. Nah, jawaban yang A. Jawaban yang A di sini cuma kurang between saja. Nah, yang A ini sudah benar tapi kurang tepat aja. Yang lebih sempurna adalah yang B. Kenapa? Karena di situ ada between-nya antara mulut dan nasal passage. Jawaban yang C bagaimana, Sir? Jawaban C itu salah. Kenapa salah? Karena di sini sudah ada the hot plate subject, worms-nya adalah worms ini adalah verb. Nah, di sini ada verb lagi. Nah, di sini ini adalah simple sentence ya, simple sentence. Kalau simple sentence minimal terdiri dari subjek, verb, subjek, verb. Kalau verbnya adalah intransitif. Kalau transitif, verbnya ada objek atau bisa ditambahkan dengan adverb. Jawaban yang D ini salah juga. Kenapa? Karena sudah ada subjeknya. Kalau sudah ada subjeknya, kok di sini ada subjek, ada verb lagi. Berarti nanti double subjek dan double verb. Di situ cara menganalisisnya ya. Terus kemudian soal nomor 6. Condition required for seed germination include abundant water. Abundant water. Nah, di sini sebenarnya ada polanya, teman-teman. Jadi di sini ada include apa? Jadi condition required for seed germination include abundant water. Nah, di sini abundant ini adalah adjektif, water noun, and adequate supply of oxygen. Di sini ada adequate ini persediaan oksigen yang cukup. Di sini adalah adjektif, supply adalah noun-nya. Nah, di sini ada n. N ini berarti harus apa? Harus paralel. Harus apa? Harus paralel. Berarti cari yang adjektif plus noun. Kenapa? Karena harus paralel. Harus punya fungsi gramatikal yang sama. Yang mana yang paralel? Kita harus bisa tahu di sini appropriate temperatures. Appropriate di sini adalah adjektif. Appropriate adalah adjektif, temperatures di sini adalah noun. Kenapa? Karena ada n. Kalau ada n, berarti di sini harus paralel. Harus memiliki fungsi gramatikal yang sama. Di situ adalah adjektif plus noun. Jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya yang benar adalah yang C. Oke. Kemudian when fluid accumulates against the eardrum, koma. Nah, ingat ketika ada koma di sini, Anda harus tahu setelah koma itu apa. Nah, ternyata setelah koma di sini, a second more indigenous type of, nah ini, setelah non ternyata apa? Setelah non di situ adalah, setelah koma di situ adalah non. Setelah koma di situ ada non. Setelah koma itu adalah non, berarti di situ nanti adalah apa? Kompleks sentence. Oke. Di situ adalah kompleks sentence. Lah, kok ngerti kompleks sentence? Karena ketika ada when ini adalah konektor, fluid ini adalah subjek, accumulates ini adalah verb, against the eardrum, ketika ada koma di depan, maka di sini when sampai eardrum di sini adalah anak kalimat. Ada yang ngomong anak kalimat, kalau bahasa Inggrisnya bisa ngomong apa? Sub clause, ada yang ngomong dependent clause.
Berarti second more indigenous type of bla 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 di sini adalah apa? Induk kalimat. Nah, kalau induk kalimat harus ditulis lengkap. Harus ada subjeknya, harus ada verbnya minimal. Nah, di sini a second more indigenous type of. Nah, di sini ada of. Kalau ada of berarti di sini harus ada kata bendanya dulu. Kata bendanya apa? Otitis media. Di sini adalah jadi a second more indigenous type of otitis media. Di sini adalah subjeknya. Sampai otitis media di sini adalah subjeknya. Verbnya adalah may develop. Ini adalah verbnya. Berarti jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya adalah yang A. Jawaban yang B, developing otitis media ini salah. Kenapa? Karena di sini tidak ada verbnya. Sedangkan induk kalimat di situ harus ada subjeknya, harus ada verbnya. Terus jawaban yang C, of the development of otitis media ini juga salah. Kenapa? Karena tidak ada verbnya juga. Of to, ya ini juga salah. Kenapa? Karena setelah of itu, ingat ya, setelah of itu harus diikuti dengan noun. Setelah of itu harus diikuti dengan apa? Harus diikuti dengan noun. Oke, kemudian soal nomor 8. Some general theories of motivation. Nah, di sini subjeknya panjang ya. Some general theories of motivation di sini adalah subjek. Ingat, kata kuncinya sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti teoris. Teoris di sini ya. Berarti bla bla blanya ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah verb. Sudah ada subjeknya, yang dibutuhkan verb. Dan ingat, sepanjang apapun subjeknya, maka yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti di sini butuhnya verb. Yang verb yang mana, Sir? Ternyata yang verb adalah jawaban A sama jawaban yang C, identify. Kalau identification, kalau ada ion, ini adalah apa? Noun. Kalau ada ion, organize itu verb. Karena organization itu adalah noun. Ya, toh? Kalau ada ion biasanya adalah noun. Kalau identifying ini adalah verb juga. Berarti kalau ada verb ing di sini butuhnya kurangnya to be. Berarti juga salah. Pilihan gandanya adalah antara A sama C. Bedanya di sini adalah penggunaan number sama amount. Number ini adalah jumlah yang bisa dihitung. Sedangkan amount ini yang tidak bisa dihitung. Oke. Kalau tidak bisa dihitung, pertanyaannya di sini kita harus tahu subjeknya apa? Subjeknya adalah the general theories of motivation. Nah, di sini yang tekankan adalah teoris. Teoris ini dijamakkan. Kalau dijamakkan berarti apa? Berarti bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, berarti yang bisa dihitung yang mana, Sir? Yang bisa dihitung adalah number. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Mudah TOEFL itu kalau tahu ilmunya. Sulit itu ketika tidak diketahui ilmunya. Oke, kemudian soal nomor 9. Before the Statue of Liberty arrive in United States, koma. Nah, ketika ada koma ini, di sini ada konektor before, berarti before sampai states di sini, ini adalah anak kalimat. Di sini adalah anak kalimat. Nah, newspaper invited berarti sampai terakhir adalah induk kalimatnya. Nah, newspaper di sini adalah apa? Subjeknya, invited, ini adalah verbnya. That public invited the public to help determine where. Nah, ketika ada where di sini berarti ini where ini adalah konektor. Harus diikuti subjek, harus diikuti dengan verb. Where, lah berarti yang butuh subjek sama verb. Where should the state to be? Ini salah. Kenapa? Karena ini adalah pertanyaan. Yang dibutuhkan di sini adalah apa?
pernyataan. Nah, oke, Anda harus tahu pertanyaan itu untuk bertanya, kalau pernyataan untuk menyampaikan sesuatu. Lah, berarti yang A salah. The state to being ini juga salah. Kenapa? Karena di sini the state to subjeknya adalah the state to ya. Where subjeknya the state to. The state to itu adalah patung. Patung itu berarti patung itu adalah benda. Berarti bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat pasif. Berarti rumusnya adalah modal plus be plus verb 3. Berarti where cari the status should be, jawabannya adalah yang D. Where the status di situ ini adalah subjeknya, sudah ada konektornya. Tadi kan konektor butuh subjek, butuh verb. Where the status should be lah. Di sini adalah verbnya should be placed, di mana patung itu harus ditempatkan after its arrival, setelah kedatangan patung tersebut. Nah, jawaban yang benar adalah yang D. Nah, kalau yang C bagaimana? Ini juga salah nih. It should be It should be the state to place. Nah, ini ribet sekali kalimatnya. Berarti salah. Berarti yang benar adalah yang D. Oke, kemudian soal nomor 10. Hydroelectric power can be produced. Jadi hydroelectric power itu bisa dihasilkan by, ingat di sini adalah can be produced lah. Can be produced ini adalah bentuk kalimat apa? Pasif. Nah, bentuk kalimat pasif diikuti by. Setelah by ini harus diikuti dengan noun. Nounnya itu bisa berupa apa? Gerund. Nah, by apa? By damming water basin. Berarti jawaban adalah jawaban yang B yang benar. By water using by water basin are dammed. Nah, di sini salah. Kenapa salah? Karena di sini ini sudah ada verbnya. Di sini ada verbnya lagi. Berarti double verb salah. Di sini to dam water basin. Nah, ini salah. Kenapa? Setelah by ini harus diikuti noun. Setelah by harus diikuti noun. Nah, di sini cara membentuk nounnya adalah dengan dibentuk gerund. Pertanyaannya, apa sih gerund itu? Kalau kita tahu bahwasanya gerund itu adalah bentuk form, bentuk kata benda yang dibentuk dari verb ing, itu aja. Gerund itu adalah kata benda yang dibentuk dari verb ing. Jadi verb itu biasanya di posisinya di verb. Tapi kalau subjek atau objek yang dibentuk dari verb ing, maka disebut dengan gerund. Contoh, listening is my hobby. Nah, di sini adalah gerund sebagai subjek. Kenapa sebagai subjek? Karena di situ ada listening. You cannot say listen is my hobby. Salah. Kenapa? Subjek itu harus berupa kata benda atau noun. Noun yang dibentuk dari gerund, noun yang dibentuk dari verb ing, noun yang dibentuk dari verb ing disebut dengan gerund. Bisa dipahami ya? Oke. Ini ya. Dams in water basin ini juga salah. Oke, kemudian soal yang nomor 11. Abraham Lincoln and Jefferson Davis, of the Union in Confederacy during the Civil War were both born in Kentucky. Nah, di sini Anda polanya apa? Ini soal nomor 11 ini adalah soalnya tentang gerund sebagai apositif. Nah, kalau Anda sudah memiliki buku ini, Anda bisa buka di bab gerund. Jadi di situ ada banyak sekali fungsi gerund. Nah, salah satu fungsi gerund di situ adalah gerund sebagai apositif ya. Di situ ada gerund sebagai apositif. Anda bisa buka
Gerund sebagai apositif di situ halaman 244. Gerund sebagai apositif atau keterangan tambahan. Contoh, his favorite sport, swimming and jogging makes his body slim. Nah, di situ swimming and jogging di situ adalah untuk menunjukkan his favorite sport. Nah, kemudian he has good habit, praying in the most on time. Nah, di situ praying in the most on time di situ untuk menunjukkan good habitnya sebagai apositif atau keterangan tambahan. Nah, di sini Abraham Lincoln and Jefferson Davis di sini adalah sebagai noun-nya, ini adalah noun-nya yang kebetulan sebagai subjek. Nah, di sini ada koma. Nah, di sini ada koma. Setelah dua koma, di sini ada verb. Berarti di sini koma bla 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 sampai civil word di sini adalah sampai civil word di sini. Di sini adalah sebagai apa? Apositif. Nah, ini sebagai apa? Sebagai apositif. Sebagai apositif ya. Sebagai apositif di sini. Berarti di sini adalah nah, apositif itu Anda harus lihat, Anda harus paham bahwasanya apositif itu tidak boleh berupa klausa atau kalimat. Jadi apositif itu tidak boleh berupa apa? Tidak boleh berupa kalimat atau klausa. Jadi apositif itu harus berupa frase. Nah, itu di halaman 133 di buku 133 be careful with apositive. Nah, di situ ada materinya be careful with apositive. Nah, apositif adalah noun atau kata benda. Ingat, apositif itu adalah noun atau kata benda yang hadir sebelum atau sesudah noun. Jadi posisi apositif itu bisa hadir sebelum noun seperti yang di atas tadi atau setelah noun. Nah, kebetulan di sini adalah setelah noun yang berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan pada noun sebelum atau sesudahnya. Noun yang menjadi apositif kedudukannya bukanlah sebagai subjek. Nah, di sini kata kuncinya adalah noun yang berfungsi sebagai apositif di situ bukanlah subjek. Nah, noun yang berfungsi sebagai apositif di situ adalah bukannya subjek. Kenapa? Karena fungsi utamanya adalah untuk menjelaskan kata benda di sini. Nah, berarti yang mana nih? Gerund sebagai apositif. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Kalau jawaban yang A ini salah. Kenapa? Karena A ini adalah apositifnya berupa kalimat. Ingat tadi, apositif tidak boleh berupa kalimat, harus berupa frase. Nah, di sini they were opposing president, ini salah. Were opposing president ini juga salah. Kenapa? Di sini ada verb, were opposing ini ada verb. Lah di belakang sudah ada verb. Berarti double verb juga salah. Opposing president. Lah di sini opposing president di sini adalah sebagai noun. Gerund sebagai apositif. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C ya. Kalau presiden opposed, jadi di sini presiden adalah subjek, oppose-nya adalah verb, berarti salah. Ingat tadi apositif tidak boleh berupa kalimat. Oke. Kemudian soal yang nomor 12. A stock bla 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 at an inflated price is called water stock. Anda harus tahu ini adalah simple sentence atau complex sentence. Nah, kebetulan di sini adalah complex sentence. Loh kok ngerti? Nah, di sini a stock ini butuhnya verb, di mana di belakang ada verb lagi. Nah, berarti ketika ada verb di sini ada verb, di belakang ada verb lagi. Ini berarti berupa apa? Adjective clause. Adjective clause. Jika adjective clause sudah di adjective clause sudah di proses reducing, maka akan jadi adjective phrase. Adjective phrase ini caranya bagaimana? Adjective phrase itu kalimatnya apa? Kata kerjanya langsung di verb 3-kan
jika pasif, dan verb ing jika apa? Aktif. Nah, di sini kebetulan di sini ada verb, di belakangnya ada verb. Berarti di sini ini adalah adjective clause. Nah, di sini kalau is issued ini salah. It is issued ini salah. Kenapa? Karena double subject di sini. Which issued ini salah. Yang benar yang mana, sir? Issued. Issued ini adalah bentuk ketiga. A stock issued at an inflated price is called water stock. Nah, ini verb issued ini adalah bentuk ketiga. Contoh yang lainnya, saya beli contoh yang lain. Sorry. Contoh yang lain, saya kasih contoh yang lain di sini. Contoh yang lain di sini apa? The girl written letter. The girl written letter is my son. The girl kok son? Is my wife gitu aja wes. Ini mungkin istrinya istrinya sangat muda sekali, makanya saking mudanya panggilnya the girl. Kalau sudah menikah woman, perempuan ini woman. Oke, nggak masalah. Yang penting kita tahu polanya. Nah, di sini the girl ini adalah noun. Nah, written ini adalah bentuk ketiga. Bentuk ketiga. The girl written ini sebenarnya ada kata yang dibuang. The girl who was written letter, gadis yang menulis surat is my wife. Nah, di sini ada verb lagi. Nah, di sini langsung who was-nya dibuang, the girl written. Nah, di sini langsung verb 3. Berarti ketika who was-nya dibuang, ini disebut dengan adjective phrase. Sudah mengalami proses reducing. Oke. Bisa dipahami ya? Jawaban yang D ini salah. Kenapa jawaban yang D salah? Karena ini adalah bentuk aktif. Seandainya di sini dikasih is a stock which is issued, itu bisa jadi yang D ini bisa jadi benar. Tapi karena di sini kurang is, ini berupa kalimat aktif, berarti ini salah. Oke, soal nomor 13. The leaf of white mulberry provide food for silkworm, Oke. Silk fabric are woven. Nah, ini babnya apa? Ini adalah babnya juga adjective clause. Nah, adjective clause itu kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu di bab 28 di bab terakhir. Nah, ini adalah adjective clause yang berupa apa? Object of preposition. Nah, object of preposition berarti jawabannya apa? Jawabannya di sini adalah from whose cocoon. From whose cocoon silk fabric are woven. Nanti Anda bisa pelajari di bab adjective clause. Soal nomor 14, not only bla bla bla. Ingat, gampang ini. Nomor 14 ini sangat mudah sekali. Nomor 14 ini jika ada negatif expression di awal kalimat, nah di awal kalimat, jika ada negatif expression berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Harus diapakan? Harus diinversi. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini adalah di bab 27. Nah, di bab 27 ada bab inversi. Jika ada negatif expression berada di awal kalimat, maka harus dilakukan teknik inversi. Di situ ada di halaman 264. Nah, inversi itu apa, Sir? Di inversi itu artinya verb-nya hadir lebih dulu daripada subjek. Verb yang berupa apa? Yang berupa auxiliary. Jadi dari A, B, C, D ini yang verb-nya lebih dulu daripada subjek yang mana?
Jawabannya antara C sama D. Nah, di sini does ini adalah verb berupa auxiliary, is-nya ini juga verb berupa auxiliary. Nah, terus kemudian subjeknya apa? A nuclear breeder reactor ini adalah subjeknya. Nuclear breeder reactor ini adalah subjeknya. Nah, pertanyaannya, untuk menentukan jawabannya C atau D ini bagaimana, Sir? Untuk menentukan jawabannya C, C sama D ini Anda harus lihat verb-nya. Di sini adalah kebetulan verb-nya generate. Generate itu adalah verb one. Berarti kalau verb one ini tenses-nya apa? Simple present. Oke, simple present berarti auxiliary yang digunakan adalah does. Does a nuclear breeder reactor generate energy? Seandainya generate-nya di sini adalah generating, verb ing generating, jawabannya yang benar adalah yang D. Karena generate ini adalah verb one, simple present, ini simple present, maka yang benar adalah yang C. Soal terakhir untuk video kali ini. Contoh soal di soal ITP, soal structure ya, structure. Setelah itu kita akan bahas written expression-nya. DW Griffith Pioneer, nah ini adalah subjeknya. Pioneer ini adalah verbnya. Many of the stylistic features of filmmaking technique. Nah, di sini ini sudah ada. Ini butuhnya apa? Ini nanti non close. Butuhnya adalah konektor subjek dan verb. Jawabannya yang benar, Sir. That-nya di sini sebagai konektor. That become established. Nah, jawabannya yang benar adalah yang B. That become established. Menjadi berkembang sebagai Hollywood standard. Jadi jawabannya that become established. Sekian untuk pembahasan TOEFL pada contoh soal ITP, soal 1 sampai nomor 15. Jika Anda mendapatkan manfaat dari pembahasan saya, Anda bisa like, comment, and subscribe. Jika Anda ingin belajar lebih spesifik, Anda bisa belajar di konsep belajar TOEFL dari nol. Sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.